Hai, saya Evi Sayono. Kali ini saya mohon izinnya untuk sedikit berbagi ringkasan buku yang saya baca. Bukunya berjudul How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classrooms yang ditulis oleh Carol Ann Tomlinson. Bagian yang akan saya share kali ini adalah bagian dari bab 5. Bab 5 judulnya The Learning Environment in a Differentiated Classroom atau lingkungan belajar di sebuah kelas berdiferensiasi. Tapi sebelum saya mulai, kalau teman-teman berkenan dan teman-teman belum sempat subscribe, silakan diklik tanda subscribe-nya ya. Teman-teman juga boleh klik tanda like jika teman-teman suka video ini atau membagikan link video ini ke kolega-kolega lain yang teman-teman miliki. Baik, mari kita mulai. Selamat menyimak, selamat mendengarkan. Jadi ada 8 ciri-ciri khusus atau karakteristik dari sebuah kelas berdiferensiasi. Ini ada 7, saya kurang 1, nanti saya tambahkan penjelasannya. Baik, karakteristik pertama dari sebuah kelas berdiferensiasi adalah 1. Semua siswa merasa bahwa mereka diterima di kelas dan mereka semua berkontribusi atas terbentuknya rasa diterima ini. Yang kedua adalah saling menghormati antar sesama penghuni kelas. Itu adalah suatu hal yang mutlak harus ada di sebuah kelas berdiferensiasi. Yang ketiga, siswa merasa bahwa mereka aman berada di kelas, baik aman secara psikologis maupun aman secara fisik. Yang keempat, ada ekspektasi mendalam akan adanya pertumbuhan ketika mereka ada di kelas. Yang kelima, guru mengajar dengan pemikiran bahwa semua anak bisa sukses dalam pembelajaran. Yang keenam, pandangan baru terhadap keadilan bisa dipahami oleh semua warga di kelas. Yang ketujuh, guru dan siswa berkolaborasi agar sama-sama memiliki pertumbuhan dan juga kesuksesan ketika mereka mempelajari sesuatu. Nah, sekarang kita akan bahas karakteristik pertama dari sebuah kelas berdiferensiasi. Yang pertama adalah semua siswa merasa bahwa mereka diterima di kelas dan mereka bisa berkontribusi atas rasa diterima ini. Merasa diterima itu artinya kita merasa kita sedang berada di sebuah tempat yang menerima kita. Kita memang benar ada di tempat ini dan orang lain juga menganggap bahwa kita memang pantas ada di tempat ini. Ini kita sadar bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita itu berusaha memahami kita dengan cara mereka atau siswa lain mau mengenal kita lebih dalam. Siswa lain dan gurunya juga mampu memahami kita, siswanya ya. Dan juga guru serta siswa-siswa lain mau menghargai atau mengapresiasi kita sebagai siswa nih. Supaya kita bisa membuat kelas di mana anak-anaknya itu bisa merasa diterima, kita perlu membuat semua siswa kita itu saling menghargai ya, atau meng-acknowledge, mengakui keberadaan teman-temannya. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kita bisa memenuhi kelas kita dengan hasil karya anak-anak kita. Hasil karya itu bisa berupa tulisan atau gambar atau apapun itu, dan itu bisa dipajang di dalam kelas kita sehingga anak itu ngerasa bahwa gurunya menghargai apa yang mereka buat. Nah, berikutnya misalnya guru mampu menyeting kelas sedemikian rupa ya dengan aturan sehingga mereka bisa merasa nyaman. Misalnya aturan tempat duduk itu dibuat se-fleksibel mungkin. Berikutnya ada waktu dalam satu hari di mana anak-anak itu bisa ngobrol dengan gurunya. Misalnya berbicara tentang apa saja sih yang sudah terjadi di kelas di hari itu, atau bicara hal-hal umum yang terkait dengan kehidupan anak dan guru. Karakteristik berikutnya dari sebuah kelas berdiferensiasi adalah saling menghormati. Nah, semua warga di kelas, semua penghuni kelas itu saling menghormati. Itu wajib ada dalam sebuah kelas yang berdiferensiasi. Lalu bagaimana caranya agar semua siswa dan guru bisa saling menghormati? Kita bisa membuat semua siswa kita paham bahwa setiap dari kita sebenarnya memiliki kebutuhan yang sama kok. Misalnya, 1. Kebutuhan untuk merasa diterima. 2. Kebutuhan untuk merasa dihormati. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk bisa merasa aman. Selanjutnya, kita juga perlu memberitahukan kepada siswa bahwa semua orang pasti pernah merasa sakit. Semua orang, termasuk mereka, juga pernah merasakan kegembiraan. Dan semua dari kita juga pernah merasakan ragu itu seperti apa, rasanya jaya atau menang itu seperti apa, dan lain-lain. Nah, anak-anak perlu merasa tahu bahwa semua sama kok. Guru juga perlu menginformasikan kepada siswa bahwa untuk bisa membuat kelas yang semua warga kelasnya itu bisa saling menghormati, itu butuh usaha. Dan guru akan membimbing dan bekerja dengan semua siswa untuk bisa mewujudkan ini.
dan mengajarkan satu persatu. Usaha apa saja sih yang perlu dilakukan? Ketika guru mengajari untuk saling menghormati, ada beberapa hal yang perlu kita catat. Yang pertama adalah sangat penting bagi kita untuk membuat humor yang positif agar kelas tidak tegang. Kita juga perlu ingat bahwa sarkasme, kata-kata kasar, dan kata-kata nyinyir ini sifatnya kontraproduktif dan merusak mental siswa. Kalau ada kata-kata sarkasme, nyinyir, kasar, itu tidak akan bisa kita membuat kelas yang warga kelasnya saling menghormati. Karakteristik ketiga dari sebuah kelas berdiferensiasi adalah semua siswa di kelas merasa bahwa mereka aman. Keamanan yang baik ini akan menimbulkan dua hal. Yang pertama, bahaya yang bisa menimbulkan kecelakaan fisik ini menjadi tidak ada atau jarang sekali. Keamanan yang baik juga akan menimbulkan hal ini. Bahaya yang bisa menimbulkan cedera emosional itu menjadi tidak ada. Aman secara emosional dapat terbentuk jika siswa tahu dia bisa bertanya apa saja jika dia tidak tahu sesuatu. Dan kalaupun mereka bertanya sesuatu, gak ada teman-temannya atau gurunya yang akan mengolok-olok dia. Ini akan membentuk keamanan secara emosional. Berikutnya, siswa juga akan merasa aman secara emosional jika ketika ia mengutarakan ide, tidak ada orang di kelas yang akan menganggap idenya itu adalah ide konyol. Sehingga siswa mau mengungkapkan ide-idenya itu. Siswa mau mengambil resiko mengutarakan ide-ide kreatif tanpa rasa takut. Rasa aman terbentuk ketika kita merasa diterima apa adanya diri kita dan dihargai. Juga ketika kita tahu bahwa orang lain mau kita sendiri tumbuh bersama mereka. Karakteristik keempat dari sebuah kelas berdiferensiasi adalah adanya ekspektasi yang mendalam bahwa di kelas ini akan ada pertumbuhan, bahwa setiap siswa pasti bisa berkembang. Karena tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah membantu semua siswa agar mereka bisa bertumbuh sebaik atau semampu yang mereka bisa. Tumbuhnya ini dalam dua sisi. Siswa diharapkan bisa berkembang dari segi talenta mereka, dan siswa juga diharapkan bisa berkembang dari sisi kapasitas umumnya mereka. Nah, ini adalah tujuan dari diterapkannya pembelajaran terdiferensiasi. Nah, ketika guru membimbing siswanya untuk bisa berkembang, baik dari segi talenta maupun dari kapasitas umum, guru tuh merasa senang ketika mereka mendapatkan evidence atau bukti bahwa siswanya sudah mengalami perkembangan. Terkait dengan perkembangan siswa, ada beberapa hal yang kita sebagai guru perlu ajarkan kepada mereka terkait perkembangannya mereka. Yang pertama adalah kita perlu mengajari siswa kita untuk membuat catatan perkembangan mereka sendiri. Jadi mereka tahu saya berkembangnya di bagian mana. Yang kedua, ajari siswa untuk membicarakan perkembangan mereka. Saya berkembang di bagian mana, kenapa saya bisa berkembang, dan seterusnya. Yang ketiga, ajari siswa untuk membuat target belajar, lalu ajari mereka juga untuk mengomunikasikan target belajar mereka, baik kepada teman-temannya maupun kepada kita sendiri. Yang keempat, kita perlu mengajari siswa untuk mengomunikasikan bagaimana cara mereka agar mereka dapat mencapai target belajar mereka. Ketika kita membicarakan tentang pertumbuhan atau perkembangan siswa, satu hal yang perlu kita ingat adalah bisa jadi perkembangan atau pertumbuhan siswa itu berbeda-beda. Misalnya seperti ini. Siswa A akhirnya mulai menganggap bahwa konsep pecahan tuh bisa masuk di akalnya dia, baru mulai ngerti. Tapi di siswa B malah akhirnya mulai paham hubungan antara konsep pecahan dengan bilangan desimal dan pengurangan. Dan satu hal yang perlu kita pahami adalah semua perkembangan anak dianggap istimewa. Dan perkembangan satu anak akan berkontribusi terhadap perkembangan anak lainnya. Karakteristik kelima dari sebuah kelas berdiferensiasi adalah guru mengajar dengan pemikiran bahwa semua anak bisa sukses dalam pembelajarannya. Nah, ini ada salah satu contoh ya. Kadang-kadang ada ya guru, mudah-mudahan bukan kita, ada guru yang mengajar atau membuat soal supaya mereka bisa bilang, tuh kan, kamu pasti nggak bisa nih di sini. Tuh kan, tebakan saya benar, kamu pasti nggak ngerti di bagian sini.
Nah, hindari cara seperti ini. Kenapa harus dihindari? Lagi-lagi kita perlu ingat bahwa tujuan dari kita mengajar di kelas berdiferensiasi adalah dengan pemikiran di kepala kita bahwa semua anak pasti bisa sukses dalam pembelajarannya. Tujuan guru dalam sebuah kelas berdiferensiasi adalah kita bisa mengetahui posisi siswa saat ini terhadap tujuan pembelajaran. Ketika guru sudah tahu posisi siswa saat ini, sejauh mana dia dari target pembelajaran, maka kita akan melatih siswa kita untuk bisa memaksimalkan usaha belajar mereka. Ketika kita sudah tahu posisi siswa saat ini, sejauh mana dia dari target pembelajaran, maka kita bisa melatih siswa kita untuk membuat dan mengambil keputusan yang tepat agar target tujuan pembelajaran mereka bisa tercapai. Setelah melatih siswa bagaimana memaksimalkan usaha dan bagaimana membuat pilihan untuk belajar, pastikan bahwa kita sebagai guru menyediakan support agar siswa bisa mencapai tujuan belajar. Dengan cara apa? Dengan memberikan scaffolding. Scaffolding itu apa? Nah, kalau teman-teman melihat bangunan yang baru akan jadi yang lagi dibangun, kan suka tuh ketika bangunannya dibangun ke atas, itu di pinggir-pinggirnya di sisi kiri, kanan, depan, belakang, itu dikasih kayak besi penyangga. Nah, scaffolding adalah penyangga bangunan yang sifatnya sementara, dibuat di sisi kiri, kanan, depan, atas bangunan dari lantai dasar sampai ke atas. Semakin tinggi bangunannya, maka scaffolding akan semakin tinggi juga mengikuti tinggi bangunan. Nah, ini analoginya. Tinggi maksimum bangunan paling atas itu adalah target pembelajaran kalau di dunia pendidikan ya. Nah, scaffolding adalah support atau dukungan atau bantuan guru bagi siswa yang lama-lama nanti akan dilepas ketika siswanya siap. Support guru terus dibangun ke atas sampai siswa dapat mencapai target pembelajaran. Guru membuat target pembelajaran untuk tiap siswanya dengan high end atau tinggi. Untuk mencapai target, siswa akan di-scaffold dengan beragam cara. Karakteristik keenam dari sebuah kelas berdiferensiasi adalah semua warga di kelas memiliki pandangan baru terhadap keadilan. Dan pandangan baru ini bisa dipahami oleh semua warga di kelas. Nah, sekarang kita akan membahas konsep keadilan dari sisi pandangan lama atau paradigma lama. Dulu, kita sering beranggapan bahwa adil itu artinya memperlakukan semua siswa dengan cara yang sama. Semua siswa mendapatkan tugas yang sama. Ini konsep keadilan di kelas zaman dulu ya. Nah, konsep keadilan di kelas berdiferensiasi merupakan pandangan baru. Adil itu berarti bahwa setiap siswa mendapatkan apa yang ia butuhkan, agar setiap siswa dapat mengalami pertumbuhan dan pada akhirnya berhasil atau sukses dalam belajar. Guru dan siswa dapat berkolaborasi atau bekerja sama agar apa yang dilakukan di kelas bisa berhasil untuk semua anggota di kelas. Lalu bagaimana caranya guru bisa memberikan keadilan di kelas, di mana keadilan itu mungkin akan berbeda-beda bentuknya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak. Caranya bagaimana? Apa yang harus dilakukan guru di kelas berdiferensiasi? Yang pertama adalah guru dan siswa memiliki kesempatan rutin untuk saling berdialog antara guru dan siswanya, sehingga guru benar-benar tahu apa yang dibutuhkan oleh masing-masing siswanya. Kolaborasi, guru mencari tahu dan siswa memberitahu apa yang ia butuhkan. Yang ketiga, guru memberikan support pada para siswanya. Yang keempat, guru membantu siswa untuk bisa menerima bantuan, baik dalam bentuk feedback atau support lainnya. Yang terakhir, guru menyediakan bantuan dengan cara yang produktif. Karakteristik ketujuh dari sebuah kelas berdiferensiasi yaitu guru dan siswa berkolaborasi atau bekerja sama agar sama-sama memiliki pertumbuhan dan juga kesuksesan dalam belajar. Nah, ini diibaratkan ada sebuah keluarga besar ya. Keluarga besar itu kan anggotanya ada ayah, ibu, dan anak-anak misalnya. Nah, masing-masing orang di dalam keluarga ini tentunya punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Tanggung jawab atas dirinya sebagai pribadi dan tanggung jawab terhadap keluarga besarnya. Guru diibaratkan sebagai pemimpin dari kelompok atau keluarga ini. Dan guru yang akan membantu siswanya untuk mengembangkan sistem yang berlaku di kelas sehingga semua warga kelas
dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab atas dirinya sendiri. Misalnya ya, tanggung jawabnya dia adalah belajar sendiri di rumah. Dan guru juga membangun sistem di mana setiap orang dapat melakukan tanggung jawabnya sehingga ia bisa memberikan kontribusi di kelas. Misalnya melalui kerja kelompok. Bagaimana caranya agar guru dapat membantu siswa mengembangkan budaya untuk saling mendukung dan berkolaborasi agar semua anggota di kelas mengalami pertumbuhan? Yang pertama, mengembangkan rutinitas di kelas. Misalnya, bagaimana cara membantu teman lain untuk bisa membaca dengan tenang? Misalnya, guru dapat mengeset aturan. Oh, kalau lagi kegiatan membaca di kelas, membaca sunyi, maka kita bisa tenang, tidak berisik sehingga tidak mengganggu temannya. Misalnya seperti itu. Yang kedua, guru bisa membantu siswa agar mereka bisa berkontribusi saat memecahkan masalah. Apa yang harus dilakukan apabila ada 2 orang siswa yang membutuhkan buku yang sama di waktu yang sama? Nah, guru dapat berdiskusi dengan siswa dan kemudian memberikan kesempatan pada mereka, siswanya, untuk menyumbangkan saran apa yang sebaiknya dilakukan untuk memecahkan masalah ini. Kita sebagai guru juga perlu membimbing siswa agar mereka menyadari bahwa setiap siswa memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri agar mereka bisa berkembang. Selain itu, setiap siswa juga punya tanggung jawab untuk melakukan rutinitas di kelas dengan baik agar siswa lain juga bisa berkembang. Perlu diingat bahwa kesiapan siswa dalam menerima tanggung jawab tertentu ini akan beragam, berbeda-beda kesiapannya setiap siswa. Perlu juga diingat bahwa guru memberikan tanggung jawab ini pada siswanya secara bertahap, sesuai kesiapan dan pertumbuhan mereka. Karakteristik ke-8 dari sebuah kelas berdiferensiasi. Nah, ini yang terakhir ya, karakteristik terakhir. Guru mengeset tone atau suasana yang positif di kelas. Suasana yang positif di kelas itu seperti apa sih? Misalnya, gembira ketika mengerjakan sesuatu, mengapresiasi atau menghargai satu sama lain, sabar, kebaikan hati, murah hati atau generous. Nah, ini kelihatannya agak sulit untuk diajarin ya. Gimana caranya kita merasa gembira ketika kita dapat tugas ngerjain sesuatu? Kalau mengapresiasi atau menghargai satu sama lain juga gimana cara ngajarinnya? Gimana cara ngajarin sabar ke anak-anak? Gimana ya cara ngajarin agar kita punya kebaikan hati atau murah hati? Kelihatan sulit, tapi tetap harus diajarin. Caranya dimodelkan. Dimodelkan artinya kita memberi contoh pada siswa. Kalau kita ingin siswa kita gembira ketika mengerjakan sesuatu, ya kalau di depan anak-anak, gurunya ketika bekerja juga harus gembira. Jadi mereka tahu, oh kalau kerja tuh gembira tuh kayak gitu. Dan seterusnya. Kita ngajarin anak-anak untuk sabar, cara terbaiknya adalah tunjukin ke anak-anak. Agar mereka bisa ngelihat. Kita mau anak-anak kita bisa mengapresiasi atau menghargai siswa lain, ya kita tunjukkan. Gurunya menghargai siswa lain. Gurunya juga menghargai koleganya yang lain. Kita ingin siswa kita baik hati, tunjukin caranya. Kayak gini loh yang namanya baik hati. Kita ingin siswa kita murah hati atau generous, cara ngajarinnya gimana? Dimodelkan atau ditunjukkan. Seperti kata teorinya Brunner ya, apa yang kita ajarin ke anak, dilihat langsung oleh anak dan mereka akan mengerti. Baik teman-teman, demikian sebagian kecil dari bab 5 dari buku How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classroom yang ditulis oleh Carol Ann Tomlinson. Saya membacakan bagian kecil dari bab 5 yang berjudul The Learning Environment in a Differentiated Classroom atau lingkungan belajar di sebuah kelas berdiferensiasi. Bagian yang saya share tadi judulnya adalah karakteristik-karakteristik dari sebuah kelas berdiferensiasi. Baik teman-teman, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya sudah mampir ke kanal saya dan mendengarkan sharing saya dari bacaan buku How to Differentiate Instruction in an Academically Diverse Classroom. Jangan lupa jika teman-teman suka, teman-teman boleh klik tanda like. Teman-teman juga boleh membagikan link video ini lalu membagikannya di sosial media yang teman-teman punya. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Evi Sayono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.